Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari Agustin. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya siap mengikuti kegiatan PLP tahap 3, yaitu membuat video pembelajaran. Jangan lupa simak terus ya. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Apa aja sih permasalahan sosial dalam masyarakat? Mau tahu? Simak terus ya videonya sampai selesai. Di sini ada definisi permasalahan sosial. Nah, masalah sosial dibagi ke dalam dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah lebih mengacu kepada suatu kondisi yang tidak diinginkan, sedangkan kata sosial lebih mengacu kepada masyarakat dan hubungan sosial lainnya. Nah, di sini ada menurut dua para ahli, yaitu menurut Sujono Sukanto dan menurut Sutomo. Di sini, menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian kondisi dari unsur kebudayaan yang dianggap dapat membahayakan kelompok lainnya. Dan menurut Sutomo, permasalahan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan keberadaannya oleh sebagian besar masyarakat. Nah, dari keduanya dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan di masyarakat yang keberadaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Permasalahan sosial terjadi karena adanya beberapa faktor penyebabnya. Nah, apa saja sih faktor penyebabnya? Yang pertama yaitu faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial, karena banyak individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Misalnya kemiskinan, pengangguran. Karena kemiskinan tersebut menjadikan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor ini ada karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen dan multikultur. Budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada akan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, baik gejolak itu terlihat ataupun tidak. Gejolak tersebut biasanya akan menyebabkan permasalahan sosial, contohnya pergaulan bebas, tawuran, dan kenakalan remaja. Namun, budaya masyarakat yang heterogen tidak selalu memiliki dampak negatif. Sebagian akulturasi atau percampuran dua budaya yang bertemu dan saling mempengaruhi memberikan dampak positif juga. Contohnya budaya antri, perapian tata negara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor biologi. Faktor biologi dapat menjadi masalah sosial apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan dan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita atau keadaan yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat. Terjadinya masalah sosial akibat biologi ini bisa terjadi karena adanya penyakit menular atau minimnya pelayanan kesehatan yang memadai. Contohnya COVID-19, flu Spanyol, dan keracunan makanan. Yang keempat yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi menjadi sebab terjadinya permasalahan sosial apabila beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Gangguan psikologi atau pola pikir masyarakat yang menjauh dari kenormalan dan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi masalah, contohnya seperti skizofrenia, depresi, bunuh diri, aliran sesat, antisosial, dan lain-lain. Nah, di sini ada dampak permasalahan sosial. Apa saja sih dampak permasalahan sosial? Yang pertama yaitu kemiskinan.
Kemiskinan dapat menjadi sebab sekaligus dampak masalah sosial, karena kemiskinan yang berkesinambungan dapat menular seperti wabah. Kemiskinan semakin menjadi-jadi saat stratifikasi di dalam masyarakat menciptakan sekat-sekat pembatas berupa kelas sosial dan gap. Hal ini menyebabkan adanya kejanggalan dalam interaksi antara seseorang yang berada di satu kelas atas dengan orang yang kelas ekonominya ada di bawah. Kemiskinan dapat menggerakkan seseorang untuk berkumpul dengan sesama agar aman dari sakit hati dan malu akibat vonis sosial yang tidak selayaknya mereka terima. Yang kedua yaitu kejahatan atau kriminalitas. Permasalahan sosial yang tidak diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat akan memunculkan kejahatan atau kriminalitas. Selain memunculkan kerisauan, hal ini tentu membuat hilangnya rasa aman dan nyaman. Kejahatan terjadi karena adanya perubahan sosial atau ekonomi, masalah kependudukan, kesulitan ekonomi, pemerintahan yang lemah, dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, gangguan kesehatan mental, dan pola asuh yang keliru. Yang ketiga yaitu disorganisasi keluarga. Permasalahan sosial dapat menyebabkan perpecahan keluarga sebagai unit terkecil dalam kelompok masyarakat. Perpecahan ini muncul karena anggota di dalam keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan sebagai keluarga. Pada dasarnya, disorganisasi keluarga terjadi karena ketidakmampuan atau keterlambatan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan ekonomi yang baru. Ketidaksiapan menghadapi masa transisi menjadi sebab utama bagi kebanyakan kasus disorganisasi keluarga. Yang keempat yaitu masalah penduduk. Permasalahan sosial yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perkembangan penduduk tidak merata antara satu daerah dengan yang lain. Perkembangan penduduk diantaranya meliputi fasilitas yang tidak seimbang, subsidi yang berbeda, kualitas pendidikan yang berbeda, sumber daya manusia yang rendah, dan kesejahteraan ekonomi yang seakan-akan dibedakan. Hal ini dapat mengakibatkan kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengangguran. Pengangguran muncul karena sumber daya manusia yang rendah, malas belajar, lesunya ekonomi, atau karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, berikut solusi permasalahan sosial. Bahasa kita mengenai permasalahan sosial akan menjadi sia-sia tanpa adanya solusi yang ditunggu-tunggu. Nah, ini merupakan upaya Indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Yang pertama yaitu mengembangkan industri kecil di pedesaan. Langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, memeratakan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Nah, pengembangan industri merupakan salah satu langkah yang utuh mulai dari sosialisasi, penanaman motivasi, dan mindset, seleksi pembinaan, bantu modal, bantuan pemasaran, dan manajemen usaha. Dengan adanya langkah yang komprehensif, dapat dibayangkan jika banyak industri yang berpotensi di pedesaan, masyarakat desa akan lebih banyak memiliki penghasilan yang bervariasi, dan hal ini akan mengurangi permasalahan sosial yang ada. Yang kedua yaitu meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Nah, tenaga kerja yang sebelumnya sudah ada diberikan pembinaan yang lebih intens untuk kemudian dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya permasalahan sosial. Bukan hanya itu, nilai-nilai moral dan agama dapat memperkuat iman seseorang sehingga jauh dari tindakan kejahatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat.